Perbedaan konkursus dan residivis. Perbedaannya ialah pada konkursus di antara beberapa tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan dan kemudian diajukan sekaligus ke pengadilan. Sedangkan residif atau residivis di antara beberapa tindak pidana itu sudah ada yang diputus oleh pengadilan dan putusannya sudah mempunyai hukum yang tetap. Selanjutnya yaitu ketentuan daluarsa dalam hukum pidana. Wewenang untuk mengajukan penuntutan dan eksekusi hukuman pidana dilakukan oleh jaksa sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 7 KUHP. Pada pasal 78 KUHP, kewenangan menurut pidana dihapus karena daluarsa mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan jangka waktu daluarsa 1 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, jangka waktu daluarsanya yaitu 6 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, jangka waktu daluarsanya yaitu 12 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, jangka waktu daluarsanya yaitu 18 tahun. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. Ketentuan yang dirumuskan dalam pasal 78 KUHP di atas maka disimpulkan bahwa hapusnya penuntutan atas suatu tindak pidana baik jenis kejahatan maupun pelanggaran disebabkan lewat tenggang daluarsa penuntutan yang diterapkan dalam pasal di atas. Wewenang jaksa dapat untuk mengeksekusi seseorang berdasarkan putusan pidana dapat dihapus karena daluarsa pasal 84 ayat 1 berdasarkan pasal 84 ayat 2 dan pasal 85 ayat 1 KUHP. Tenggang yang menyatakan bahwa tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran hanya 2 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakannya lamanya 5 tahun dan mengenai kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana. Ditambah sepertiga junto tenggang daluarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan. Contohnya, A diputus bersalah melakukan penggelapan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman penjara 4 tahun tertanggal 2 September 2020 dan putusan sudah dapat dijalankan pada tanggal 3 September 2020, maka mulai 4 September 2020 sampai dengan 4 September 2036 pasal 78 ayat 3 junto pasal 84 ayat 2 berlakulah tenggang daluarsa menjalankan hukuman pidana tersebut, dan setelah tanggal 4 September 2036 maka wewenang melakukan eksekusi oleh jaksa dihapus karena daluarsa.